kemudian ada foto-foto aja. Apa wawancara punya pada saat hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 ada laporan dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Dewan Kecamatan Batara itu telah terjadi pembunuhan juga pelaku tidak dikenal. Kemudian setelah kami dari pihak kepolisian Polres Pasuruan mendatangi TKP, kami tidak bernyawa bersimbah darah. Dan dari itu kami melakukan olah TKP dan diketahui adalah pelaku dari pembunuhan tersebut adalah salah satu orang yang memang masuk ke rumah tersebut bukan tanpa izin, tapi diketahui oleh pemilik rumah. Setelah kami melakukan pengejaran kurang lebih pukul 22.00 pada hari yang sama, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan di SPBU di daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hasil pengembangan pemeriksaan terhadap pelaku bahwa pembunuhan tersebut memang sudah direncanakan antara istri korban dengan pelaku, di mana istri korban dengan pelaku itu menjalin hubungan perselingkuhan dan mereka sudah merencanakan beberapa hari sebelumnya, sehingga seperti alat yang digunakan adalah salah satunya adalah kayu, pisau, ini semua disiapkan. Dan kemudian pelarian pelaku pada saat itu sudah dibantu oleh istri korban dengan cara menyerahkan kendaraan motornya, bahkan menyerahkan BPKB dan STNK untuk melakukan pelarian. Setelah itu kami menggunakan istri korban untuk memancing pelaku. Disitulah kami melakukan penangkapan di SPBU Setabat. Berapa lama udah menjalin asmara? Mereka sudah lama menjalin hubungan. Kemudian hasil pemeriksaan bahwa sudah 3 hari laki-laki ini tinggal di rumah itu, karena suaminya memang jarang pulang dan sudah lama memang kedua suami istri ini sering melakukan cekcok berikutan, sehingga mereka ada hubungan perselingkuhan, di mana tinggal juga kos korban pelaku ini kos di sekitaran situ. Jadi pada saat hari kejadian malamnya sebelum pagi itu temukan mayat itu, perempuan ini sudah menghubungi istri korban, sudah menghubungi pelaku untuk datang ke rumahnya karena memberitahukan bahwa suaminya tidak ada. Dan situ sudah 3 hari ini sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Yang rencana awal tadinya mau diracun, kemudian dicekik, dan kemudian mereka bilang pembunuhan ini karena tidak menyangka bahwa subuh itu suami korban akan datang. Rencana lari yang pasti meninggalkan lokasi pada korban tidak ada pengakuan. Tujuan pembunuhan ini untuk apa ya? Tujuan pembunuhan apakah agar bisa melakukan? Motif itu kemungkinan dendam antara istri korban dengan korban. Tidak ada hubungan selingkuhan. Kronologis dieksekusi boleh? Kronologis dieksekusi. Jadi pada malam pagi itu mereka tidur, istri korban selaku pelaku juga dan pelaku itu tidur di ruang tamu. Kemudian pagi sekitar jam 5 suaminya datang, kemudian melihat mereka ada di sana di ruang tamu. Sempat terjadi percekcokan antara suami istri tersebut, korban dengan istri korban. Kemudian istri korban dipukul terpeleng 2 kali sama korban. Disitulah pelaku atas nama T ini, atas nama P ini melakukan membantu dari istri korban tersebut. Sampai terjadi pemukulan pertama dilakukan dengan tongkat yang sudah disiapkan dengan kayu ini, kemudian selanjutnya melakukan penikaman dengan ini. Karena pada saat itu memang pelaku sendiri agak sedikit terdesak, karena sudah direncanakan karena badannya besar. Dipukul pertama kali itu masih berdiri, memang sudah direncanakan dipukul tapi masih berdiri korban. Kemudian dilakukan penikaman sebanyak 6 kali pada saat berkumpul. Setelah jatuh karena tidak yakin bahwa korban mati, tikam lagi dari belakang sebanyak 3 kali hingga tidak bergerak. Kalau pisau ini memang disiapkan oleh istri atau korban? Ini sudah dibawa oleh pelaku. Kemudian ini juga disiapkan
sehari sebelumnya. Ini ngambil di kebun penyanggah pohon jambu. Pohon jambu di belakang rumahnya, kemudian disiapkan, ditaruh di bawah kursi. Ini udah disiapkan semua. Oleh waktu korban datang, mereka sudah siap mengeksekusi. Pada pagi itu korban pulang dari mana itu? Pulang ke rumah dari mana itu? Ya dari tempat kerjanya. Jadi kemudian kita menangkap pelaku P atas nama P dan atas nama istri korban juga selaku pelaku turut serta atas nama I, itu kita terapkan pasal 340 KUHP untuk pasal 338 ancaman hukuman pelanggaran.